Al-kabair al-mubiqat, termasuk dosa besar yang bisa menjerumuskan orang dalam su'ul khatimah adalah sihir, melakukan praktek sihir, kedukun, sihir, qatlun nafas, melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq. Zina, termasuk perbuatan yang haram ada zina wal liwat, melakukan perzinaan, homoseksual. Ada minal kabair, dosa besar. Allah Ta'ala bilang wala taqrabuz zina, dekat aja jangan. Dekat aja jangan. Bukan hanya sekedar perzinaan, tetapi mendekati perzinaan jangan. Termasuk bentuk mendekati perzinaan adalah khalwat, berduaan dengan yang bukan muhrim di ruangan ataupun di kendaraan. Itu termasuk bentuk pendekatan kepada perzinaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berkhalwat sama yang bukan muhrim. Khalwah itu la yakhluwan rajul mimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Enggak boleh seorang laki-laki berduaan dengan yang bukan muhrim, dengan wanita yang bukan muhrim, walaupun wanita itu adalah wanita suci, Maryam binti Imran, haram. Ataupun dengan dalih curhat, memberi nasihat, lah itu dilarang. Mata melihat, hati menginginkan, kemaluan menentukan. Pintu perzinahan itu dimulai dari mata. Walidzalik ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan dari zina, Allah Ta'ala bilang qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin menjaga mata mereka. Kalau mata terjaga, yahfadzu furujahum, otomatis kemaluan terjaga. Begitu juga kaum wanita. Semuanya dimulai dari ngelihat, ngelirik, khainatul ayun. Walidzalik an-nadhrah sahmun masmum min siham iblisil marjum. Pandangan yang haram adalah panah beracun. Panah beracun. Panah beracun dari anak panahnya iblis yang terkutuk. Yang meninggalin pandangan yang haram karena takut kepada Allah, udhiguhu halawatal iman yajidha fi qalbih. Allah Ta'ala memberikan untuk orang tersebut, kalau dia ninggalin pandangan yang haram karena Allah Ta'ala berikan kepada dia manisnya iman di dalam hatinya, manisnya ibadat di dalam hatinya dari pandangan. Wanadhra hadha haram, memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang bukan muhrim. Tutup pintunya itu, udah gitu, mulai dari pintu ngelihat mata, terus pintu chatting, tahu chatting? Ayo saling chat, saling berpesan, kirim pesan, tulis-tulisan pesan, curhat-curhatan, hingga akhirnya ketemuan, hingga akhirnya berkhalwat. Kebuka deh pintu yang haram akhirnya. Walaupun awalnya atas nama agama, atas nama dakwah, atas nama nasihat, atas nama curhat, kebuka akhirnya pintu-pintu yang haram. Dari situ tutup pintu dari hal-hal yang macam begini, tutup. Jangan lakukan hal itu.
Nabi tangannya nggak pernah sentuhan sama yang bukan muhrim. Sallallahu alaihi wasallam. Zina wal liwat, homoseksual, itu haram, termasuk dosa besar. La'anallah man amila amal qaumi Lut, la'anallah man amila amal qaumi Lut, la'anallah man amila amal qaumi Lut, kata Nabi Muhammad. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat. Hatta dunia pro Allah membinasakan satu kampung yang melakukan hal yang demikian. Sekampung nggak segan-segan untuk dibinasakan, satu negeri dibinasakan. Jangan pernah meridhai hal yang demikian. Oh, saya cuma walaupun merestui hal tersebut, walaupun dia tidak melakukannya. Tapi merestui, rela akan hal tersebut. Iya, begitu kita benci kepada kemaksiatan, kita benci kepada perzinahan, benci kepada homoseksual dan lain sebagainya. Kita benci kepada perbuatannya. Tapi orang-orangnya perlu kita taubatkan, perlu kita hijrahkan, perlu kita bimbing, perlu kita tuntun. Bukan kita sumpahin, bukan kita bikin mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang-orang yang membimbing dan berdakwah kepada kelompok-kelompok pelaku maksiat tersebut, jangan kita hujat. Jangan kita caci, jangan kita hujat. Sebab itu disebutkan la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembantunya syaitan dalam menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah. Man radda li abi kan katabtuh indi jahbadha. Barang siapa yang mengembalikan satu orang yang kabur dari Allah, dibalikin ke jalan Allah, maka dijadikan tuh orang itu ditulis sebagai pejuang sejati, patriot sejati. Walidzalik ketika ada satu kampung melakukan amalan yang tidak baik, amalan yang buruk semacam itu, maka Allah Ta'ala kirim Nabi Lut untuk mentaubatkan mereka, untuk ngembaliin mereka ke jalan Allah Ta'ala. Tuh lihat, bukan dikirim malaikat azab duluan yang datang untuk nyiksa mereka, langsung siksa. Enggak. Tapi dikirim dulu utusan untuk mentaubatkan mereka, bikin mereka taubat, bikin mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di situ Nabi Lut bertahun-tahun, apa dia betah? Enggak betah. Akan tetapi dia dipaksakan dirinya tinggal di lingkungan yang rusak, lingkungan yang bobrok, lingkungan yang bejat. Sampai gak ada yang beriman sama dia, gak ada yang taubat. Yang selamat cuma Nabi Lut sama putrinya. Adapun istrinya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita berdakwah, ngajak semua kalangan, semua kelompok. Mau itu pejabat, mau itu rakyat. Kata siapa yang nggak boleh dakwah ke pejabat? Siapa yang bilang nggak boleh dakwah ke pejabat? Hah? Siapa bilang, oh nggak boleh kamu dakwah ke ahli maksiat, nggak boleh dakwah kepada orang-orang non Muslim? Nabi Muhammad dakwah kepada orang-orang non Muslim. Kalau nggak boleh dakwah kepada orang-orang non Muslim, bagaimana orang mau masuk Islam? Nabi Muhammad itu di musim haji, datang ke tenda-tendanya kaum musyrikin yang haji dengan ritual mereka untuk berdakwah ke tenda-tenda tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Hingga terjadilah ketertarikan mereka akan agama Islam, terjadi Bai'atul Aqabah al-Ula wa Tsaniyah, begitu. Hingga hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Terus kata siapa yang nggak boleh dakwah ke pejabat? Oh jangan ke pejabat, nggak boleh. Kata siapa? Siapa yang bilang nggak boleh dakwah ke pejabat?
Pejabat kalau ngundang minta ente ceramah jangan didatengin, haram. Otak lu kemana? Itu Nabi Musa nggak diundang sama Firaun. Firaun nggak bikin kartu undangan kepada YTH, Nabi Musa ini ngasih ceramah, kagak, nggak diundang. Nabi Musa datang ke Firaun tanpa undangan, datang gitu aja ke Firaun, begitu, dengan perintah dari Allah Ta'ala, idhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi kepada Fir'aun. Terus Allah kan, ini orang udah kelewat batas, orang kelewat batas kok didatengin, diajakin. Orang kelewat batas sumpahin, demo ataupun pukulin, azab, ledakin, enggak. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, dia udah kelewat batas. Terus faqul lahu hal laka ila an tazakka, idhab ila Fir'aun innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka, bilang kepada Fir'aun, maukah, apakah ada peluang kamu mau bersuci? Saya siap mentorin, saya siap dampingi. Wa ahdiyaka, saya yang turun tangan langsung nuntun kamu, ahdiyaka, membimbing kamu, ila rabbika fatakhsha. Subhanallah. Dalam ayatnya idhab ila Fir'aun innahu tagha, itu di Quran tuh ada berapa tuh ayat yang nyuruh Nabi Musa samperin Fir'aun. Idhaba, datang ke istana Fir'aun, disamperin. Kata siapa? Didakwahin, diajak ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha, kita punya tugas ngajak semua, dari ngajak orang yang macam Fir'aun, dari ngajak orang yang semacam Haman, yang semacam Gorun. Hatta Gorun didatengin sama Nabi Musa. Yang semacam Abu Lahab, yang semacam Abu Jahal, yang semacam Namrud. Apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin. Apapun jabatan dia, profesi dia, nggak boleh dakwah ke orang partai. Lah boleh. Ngajak mereka bukan ke partai, ke Allah. Nggak boleh dakwah ke calon camat, calon gubernur, calon wali kota, calon presiden, calon menteri, begitu. Boleh, cuma ngajak mereka ke Allah, bukan ngajak mereka ke calon ataupun ke partai. Ngajak mereka ke Allah, bukan kita menjadi mengekor kepada mereka. Nadkhul fi tabi'iyatihim, tidak, tapi ngajak mereka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wa kana al-Jad al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi datang ke tempat mereka, dakwah, ngajakin mereka. Al-Jad al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman datang ke tempat mereka, dakwah, diundang sama siapa aja, mau itu pejabat, mau itu rakyat, semuanya didatengin. Al-Jad al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke tempatnya pejabat, dakwah, ngajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu di dalam banyak momen bersama mereka atau ke tempat merekanya langsung. Bahkan Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad datang ke istana. Ada klip videonya. Dia datang hadir acara, malah acara melantik atau memakaikan mahkota kepada raja. Subhanallah. Ajib, uslub dakwah, metode dakwah yang luar biasa. Dan lihat hasilnya. Apa dia orang nggak diomongin? Zaman diomongin. Tapi mau diomongin, dimaki, dihujat, tapi lihat hasilnya. Al-Habib Ali bin Tahir tetap agung, tetap luhur, dakwahnya tetap menyebar. Malaysia berkatnya beliau.
Indonesia Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan dakwahnya, dengan ajarannya, alhamdulillah bagus, luhur, santun. Begitu. Pertanyaannya, yang menghujat mana? Mana yang menghujat? Mana yang menghujat mereka? Mana yang mencela mereka? Atau kuburannya nggak ada kali? Udah jadi jalan tol? Apa udah jadi bangunan? Apa udah jadi selokan? Nggak ada yang tahu. Wah, kata. Orang berkarya begitu. Tapi apa namanya? Yang menghujat biarin, memang kesibukannya begitu. Alaika dakwah, ajak semua orang. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kafah, kepada sekalian manusia. Kafah, tahu kafah? Untuk semua manusia. Pejabat manusia bukan, orang partai manusia bukan, pezina manusia bukan, orang-orang LGBT manusia bukan, semuanya manusia. Dan kita punya kewajiban, punya tugas ngebimbing mereka, membimbing mereka. Saya nggak bisa masuk ke situ, ada orang lain yang bisa masuk. Kelas, biarin orang lain yang masuk. Lu nggak bisa nggak apa-apa. Ada orang lain yang bisa. Nah, saya nggak mau ke situ dan nggak boleh ada yang ada ke situ. Ini kan namanya apa namanya? Yang kayak gini kan mesti ke psikiater. Kayak begini, mesti ke psikiater. Ada satu orang datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun, ya Amirul Muminin, saya mau nasihatin kamu, tapi pedes ya, nyelekit. Saya mau ngomongnya kasar. Harun Ar-Rasyid bilang, nggak usah ngomong, nggak usah, diem. Lu kenapa? Allah mengutus orang yang lebih mulia dari kamu kepada orang yang lebih hina dari saya, yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan kepada orang tersebut, gulalahu gaulan layyina. Allah mengutus yang lebih mulia dari kamu, Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus kepada yang lebih hina, yang lebih jahat dari saya, Fir'aun. Nggak ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Ngaku Tuhan, nyembelihin anak bayi, mempermalukan, menistakan kaum wanita. Terus Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, Nabi Harun, ngomong yang keras, ganyang, makan, ludahin tuh Fir'aun. Enggak. Allah bilang kepada Sayyidina Musa wa Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang layyin, yang lembut. Layyin, tahu layyin? Layyin, yang lembut, agar dia sadar, ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dakwah ya kayak begitu. Amma dakwah ya, dakwah tuh ikutin anjuran Allah, tuntunan Allah, perintah Allah. Ada metodenya. Allah ngajarin, nih ngomong begini, ngucap begini, katakan ini jangan katakan. Sampai lafaznya dipilihin sama Allah Ta'ala, dipilihin halaka ilaan tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah peluang kali kamu ingin bersuci? Aku akan memberikan tuntunan, bimbingan, mementori engkau menempuh jalan hidayat hingga engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarin kata-katanya. Dan beginilah guru-guru kita tuh ngajarin tuh kayak begitu. Di dalam Al-Qur'an lihat ketika Allah Ta'ala menceritakan tuh para nabi-nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, dialog mereka, kata-kata mereka, ucapan mereka dalam berdakwah. Untuk apa? Untuk kita contoh. Adakah di antara mereka tuh yang berbicara kepada objek dakwah mereka dengan bawa kebun binatang? Ente bukan pegawai sirkus, ente ustad, dai.
kenapa yang keluar kata-katanya binatang? Ente ustadz, bukan preman. Ente ustadz, dai, bukan gangster, bukan mafia. Lu ngajinya sama siapa? Belajarnya sama ulama atau sama mafia? Atau sama gangster, atau sama preman? Kata apa Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi nggak dakwah, nggak ngerti dakwah. Lihat ada kata-kata kasar keluar dari mulutnya? Nggak ada sama sekali. Hakada. Itu termasuk tuh dosa besar tuh as-sihir, zina, wal liwat. Dosa besar. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selamatin mereka. Man la yarham rajul sufa fa aswa halan minhu. Orang kalau tidak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Syurbil khamr, minum-minuman keras. Narkoba juga termasuk. Riba, dosa riba haram. Dosa riba ada haram. Kadzalik. Makan hartanya anak yatim, durhaka kepada orang tua, mutusin silaturahim. Tinggalin tuh semua kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usika bitaubah ilallah min kulli dhanab wal ikthar min al-istighfar bil khauf min Allah wa raja fi fadlillah. Taubat kepada Allah Ta'ala. Allah yatub alaina taubatan nasuha insyaallah.